Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati. Selamat datang pada acara orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah perjanjian kerja Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024. Acara siang hari ini disusun sebagai berikut. 1. Doa pembukaan. 2. Lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, paparan laporan hasil orientasi. Yang kelima, tanggapan, saran dan tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Baiklah, kita akan memulai acara pada siang hari ini. Kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Kita lanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Acara berikutnya adalah sambutan Kepala Sekolah Dasar Negeri Cipinang, Kota Surakarta kepada Ibu Anita Nunggi Ernawati SPD SDMPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati Bapak Fajar Mahendra SPD yang hari ini akan melaksanakan seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu SDM Biji Pilihan yang berbahagia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat-Nya sehingga hari ini kita bisa hadir dan melaksanakan kegiatan seminar orientasi pengenalan etika dan nilai dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, orientasi sikap dan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah ini bertujuan agar para ASN khususnya PT
P3K ini bisa memiliki sikap pengetahuan dan memahami nilai dan mampu melaksanakan nilai dan etika yang ada dalam pemerintahan yang biasa kita kenal dengan berakhlak, yang terdiri dari berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Diharapkan dengan hal-hal tersebut atau nilai-nilai tersebut nanti bisa menjiwai pada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini agar nanti mampu memberikan pelayanan yang maksimal. Nah, untuk itu berdasarkan nilai-nilai tadi, Pak Fajar telah menganalisis, mengidentifikasi isu-isu yang ada di sekolah ini. Nah, salah satunya yaitu rendahnya minat literasi siswa. Nah, kami berharap hasil seminar yang akan Pak Fajar sampaikan pada siang hari ini nanti dapat memberikan inspirasi bagi kita semua, sehingga nanti kita bersama-sama bisa mengatasi salah satu isu yang ada di sekolah kita ini, dan tentunya dapat meningkatkan minat literasi peserta didik kita. Demikian sambutan yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fajar yang berkenan untuk melakukan sosialisasi dan seminar agar nanti bisa bermanfaat bagi sekolah kita. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh Bapak Ibu Guru SDN Biji Pinggilihan yang telah membantu dan mendukung hingga pelaksanaan orientasi pengenalan nilai dan etika yang dilaksanakan oleh teman kita Pak Fajar ini bisa berjalan dengan lancar. Demikian, semoga ini nanti membawa manfaat bagi kita semuanya yang dapat memajukan sekolah kita dengan pelayanan yang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu paparan laporan hasil orientasi yang akan disampaikan oleh Bapak Fajar Mahendra STD. Kami persilakan Pak Fajar. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu paparan laporan hasil orientasi yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Fajar Mahendra SPD. Kepada Pak Fajar, kami persilakan. Selamat siang, Bapak Ibu Guru SD Biji Pinggilihan yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah Ibu Anita Nugi Ernawati, dan Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Biji Pinggilihan. Terima kasih atas waktunya sudah berkenan dalam kegiatan seminar orientasi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Di sini saya Fajar Mahendra, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di SDN Biji Pinggilihan pada hari Senin 14 Oktober 2024 akan memaparkan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kota Surakarta di instansi SD Negeri Biji Pinggilihan Surakarta pada tahun 2024. Yang pertama, orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah perjanjian kerja di Dinas Pendidikan, karena saya berada di lingkup Dinas Pendidikan. Jadi pada hari ini saya melaksanakan seminar berada di instansi Dinas Pendidikan di SDN Negeri Biji Pinggilihan. Dalam hal ini saya mengikuti kegiatan orientasi dimulai dari pembukaan tanggal 3 September. Kemudian saya melakukan kegiatan
kegiatan di aplikasi Soloasis dari BKP SDM Kota Surakarta yang dimulai pada tanggal 20 Oktober di angkatan kedua sampai hari ini tanggal 14 Oktober 2024 untuk menyelesaikan tugas seminar hasil laporan orientasi di SDN Miji Pingilian. Dalam hal ini saya mengambil isu atau judul laporan mengenai strategi pembelajaran inquiry sebagai metode pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan literasi di SD Negeri Miji Pingilian. Kenapa saya mengambil judul ini? Karena berdasarkan dari hasil diskusi dengan mentor saya adalah Ibu Kepala Sekolah, Ibu Anita Nuki, berdiskusi dalam masa orientasi 5 hari, dimulai dari tanggal 4 Oktober sampai tanggal 9 Oktober, berdiskusi selama 5 hari untuk menyelesaikan permasalahan atau isu yang ada di SDN Miji Pingilian. Dan dari hasil diskusi dengan mentor, saya sebagai menti adalah peserta orientasi, mengambil judul laporan orientasi berupa strategi pembelajaran inquiry sebagai metode pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan literasi di SD Miji Pingilian, dikarenakan adanya beberapa permasalahan atau beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam literasi di sekolah. Sebelum memulai seminar pada siang hari ini, saya ingin memperkenalkan diri, identitas peserta orientasi pegawai pemerintah perjanjian kerja. Di sini saya Fajar Mahendra, Sarjana Pendidikan, nomor induk pegawai pemerintah perjanjian kerja 1987 1121 2023 21104, golongan 9, jabatan ahli pertama guru kelas, unit kerja di SD Negeri Miji Pingilian Kota Surakarta. Yang pertama yang ingin saya paparkan adalah mengenai nilai dan etika ASN. ASN di sini dibagi menjadi 2, pegawai negeri sipil (PNS) dan juga P3K atau PPPK, pegawai pemerintah perjanjian kerja, di mana PPPK ini adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Adapun tugasnya dari 3 hal, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian. Yang kedua adalah pelayan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa, yaitu tugasnya adalah mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian di dalam sebagai ASN di sini ada nilai dasar yang sering kita jargon yang sering kita ketahui adalah berakhlak. Nah, dimulai dari yang pertama adalah berorientasi pelayanan, di mana berorientasi pelayanan ini adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, kemudian melakukan perbaikan tiada henti. Jadi pada intinya kita sebagai ASN, baik PNS maupun P3K, harus bisa melaksanakan berorientasi pelayanan. Kemudian yang kedua adalah akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Jadi integritas tinggi sekarang di dalam isu pegawai harus diutamakan, dan kemarin dalam masa orientasi berbagai materi yang dipelajari adalah bagaimana seorang ASN harus mempunyai integritas yang tinggi. Kemudian kompeten. Di sini kompeten adalah meningkatkan kompetensi diri, di mana untuk contohnya bagi Bapak Ibu guru di satuan pendidikan, mungkin sebagai seorang pengajar harus mempunyai sertifikat pendidik sebagai acuan kompetensi untuk mengembangkan diri sebagai seorang ASN pendidik di Indonesia. Kemudian harmonis. Nah, harmonis di sini adalah
menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Jadi maksud dari tujuan seperti seminar dan orientasi ini adalah bagaimana saya sebagai pegawai pemerintah perjanjian kerja yang baru bekerja kurang lebih 1 tahun di SD Wiji Pinilian harus cepat beradaptasi dan mampu untuk menjaga membangun lingkungan kerja yang kondusif dengan rekan sejawat yang ada di satuan unit kerja. Kemudian adaptif di sini saya harus cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas dan bertindak proaktif. Di mana saya sebagai pegawai pemerintah perjanjian kerja yang baru bekerja selama 1 tahun di unit kerja berharap bahwa apa yang saya lakukan bisa cepat menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi di satuan unit kerja yang sudah saya tempati. Dan yang tidak kalah penting kemudian adalah kolaboratif. Jadi memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama, menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan memanfaatkan sumber daya untuk tujuan bersama. Dalam hal ini mungkin akhir-akhir ini di sekolah kita, bahkan di dunia pendidikan adanya komunitas belajar. Jadi di sini untuk berkolaborasi antara rekan sejawat, baik atasan maupun bawahan, baik satuan unit kerja misalnya SD 1 dengan yang lainnya harus berkolaboratif sesuai dengan nilai dasar ASN yang berakhlak. Kemudian selain nilai kerja ada juga budaya kerja. Budaya kerja ASN yaitu sikap dan perilaku individu dari kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Budaya itu adalah kebiasaan sehari-hari. Bagaimana kita harus berbudaya, memiliki budaya kerja atau etos kerja yang profesional di satuan pendidikan. Tujuannya adalah untuk meneguhkan jiwa korps dan kode etik pegawai, meningkatkan pemantapan dan tata kelola organisasi, mendorong peningkatan profesionalitas, memperkuat corak pemerintah daerah bersendikan karakter budaya lokal. Nah, di dalam budaya kerja yang saya ambil dari materi orientasi, di sini ada 5 mantap. Seperti halnya jargon SD Wiji Pinilian, S9 mantap, mandiri, takwar, berkarakter kalau SD Wiji Pinilian. Kalau di sini di budaya kerja ada 5 mantap. Nah, apa saja? Yang pertama adalah mantap kejujuran. Yang kedua adalah mantap kedisiplinan. Kemudian mantap berorganisasi dan mantap bergotong royong. Jadi di sini kita harus saling seperti halnya berakhlak tadi. Jadi kolaboratif. Di sini mantap bergotong royong juga bagian dari budaya kerja aparatur sipil negara di pemerintah Kota Surakarta. Nah, itu materi orientasi yang saya ambil dari pemerintah Kota Surakarta lewat BKPSDM Kota Surakarta. Kemudian tugas selanjutnya dari orientasi ini adalah saya harus mengenal tentang satuan unit kerja yang saya tempati, yang di sini adalah SD Negeri Wiji Pinilian, di mana di sini SD Negeri Wiji Pinilian mempunyai visi, misi dan tujuan sekolah. Visi SD Negeri Wiji Pinilian yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, cerdas dan terampil, serta berwawasan pelestarian lingkungan hidup. Kemudian misinya ada 8. Nah, menanamkan keimanan ketakwaan, melaksanakan kegiatan keagamaan, mengupayakan terwujudnya keteladanan guru, menerapkan sikap pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan, mengoptimalkan fungsi perpustakaan, menanamkan kebiasaan melestarikan lingkungan hidup, menanamkan kebiasaan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup, dan menanamkan kebiasaan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kemudian di SD Wiji Pinilian ada tujuan umum dan khusus. Umumnya ada 6. Ya, salah satu adalah menerapkan generasi unggul yang memiliki potensi di bidang IMTAK dan IPTEK. Jadi ada kesesuaian dari IMTAK dan IPTEK.
Selain tujuan umum, ada tujuan khusus dari SD Biji Pilihan, yaitu membentuk lulusan yang tekun beribadah, menumbuhkan life skill dari proses pembelajaran, mengoptimalkan proses pembelajaran, mengusahakan ketuntasan belajar, meningkatkan prestasi siswa, menghasilkan lulusan yang bisa hidup tertib, disiplin, dan sopan dalam berperilaku, menghasilkan lulusan yang cinta dan peduli terhadap lingkungan. Dari visi, misi, dan tujuan yang ada di SD Biji Pilihan, saya berkoordinasi dengan mentor saya dalam orientasi ini, yaitu Ibu Anita Nungki, mengidentifikasi isu permasalahan yang ada di SD Biji Pilihan, di mana muncul dua isu penting, yaitu yang pertama adalah kurangnya kemampuan literasi atau minat baca siswa di SD Negeri Biji Pilihan. Yang kedua adalah terbatasnya sarana prasarana seperti buku dan perpustakaan yang menarik bagi siswa. Isu yang diangkat tadi pada intinya adalah sebagai judul yang saya buat, yaitu pada poin kurangnya literasi dan minat baca. Gagasan yang diangkat dari isu tersebut memunculkan judul yang saya buat, strategi pembelajaran inquiry sebagai metode pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan literasi di SD Negeri Biji Pilihan. Dampak yang terjadi jika isu ini tidak diselesaikan, yang pertama adalah prestasi belajar siswa akan menurun jika kemampuan siswa kurang dalam literasi. Yang kedua adalah siswa yang minat bacanya kurang, tidak dapat memaksimalkan potensinya. Kemudian tujuannya dari dampak isu tadi kalau kita bisa selesaikan, jadi nanti siswa akan lebih tertarik dalam membaca, siswa mempunyai pengetahuan yang lebih dan budaya membaca untuk hal-hal positif. Yang ketiga, melatih siswa menjadi terampil dalam berkomunikasi. Yang keempat adalah mempertajam kemampuan siswa dalam memahami suatu permasalahan. Nah, di sini ada sedikit gambaran rencana kerja saya dalam mengangkat isu tadi, yaitu yang pertama mencari tahu kurang minatnya peserta didik itu seperti apa. Yang kedua, membuat strategi yang menarik. Yang ketiga adalah menerapkan strategi pembelajaran, di mana setelah saya berkoordinasi dengan mentor Ibu Anita Nungki, saya mengambil sebuah strategi pembelajaran, yaitu pembelajaran inquiry untuk dapat meningkatkan kemampuan literasi. Kemudian melaksanakan strategi tersebut dalam kegiatan belajar mengajar. Saya coba di kelas saya, di kelas 3. Kemudian melakukan evaluasi, penilaian atau refleksi dari strategi pembelajaran saya efektif atau tidak. Nah, dari isu yang diangkat tadi saya menemukan satu solusi. Sebenarnya ini adalah hal yang umum, tetapi bisa kita kemas menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat jika kita bisa melaksanakannya dengan maksimal, yaitu strategi pembelajaran inquiry, di mana pada dasarnya strategi pembelajaran inquiry itu adalah berpusat pada siswa, dan inquiry itu adalah artinya adalah rasa ingin tahu, membuat anak penasaran, istilahnya zaman sekarang kepo. Zaman sekarang itu kepo, jadi anak jadi kepo. Anak itu kalau tidak ada pemantik merasa ingin tahu sesuatu yang baru, pasti tidak akan tertarik. Maka kita harus ambil sesuatu yang menarik agar anak itu menjadi tertarik. Seperti itu pembelajaran inquiry. Di sini saya coba saat kegiatan orientasi selama 5 hari. 2 hari di dalam kegiatan pembelajaran di pelajaran PKN dan Bahasa Indonesia, saya terapkan pembelajaran inquiry saya dengan berbagai game yang pada intinya adalah nanti anak akan membaca, minimal membaca buku paketnya dulu. Kadang anak buku paket hanya dibawa di sekolah, yang dibuka di sekolah, di rumah kalau nggak ada PK nggak akan dibuka. Jadi saya buatkan berbagai macam permainan yang dimulai dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Dalam hal ini adalah rencana kerja selama 5 tahun. Memang dari orientasi ini tujuannya adalah jangka panjang, di mana saya harus mengangkat isu di tahun yang pertama, kemudian dikembangkan di tahun-tahun berikutnya. Selama 5 hari saya mengembangkan strategi pembelajaran inquiry di kelas 3. Dari mungkin bisa dicoba di pelajaran lain, tapi karena isu yang saya ambil adalah literasi, saya ambil di pelajaran Bahasa Indonesia dan Pancasila, atau IPAS juga bisa. Yang pertama, saya mengajak anak bermain
game ular tangga. Game ular tangga paling mudah, anak sangat suka dengan bermain ular tangga. Di mana ular tangga itu nanti ada angka-angkanya, angka-angka saya buat di sini sebuah kotak, ada angka-angka di situ berada judul buku. Di mana setiap kelompok saya bagi menjadi kelompok bermain ular tangga, dia jatuh di mana, naik di mana, kena ular turun di mana, nomor berapa, nanti harus membaca sesuai dengan nomornya. Hanya game ringan, simpel, tapi anak akan interaktif daripada suruh ayo dibuka bukunya, baca halaman sekian. Tapi kalau kita mulai dengan sebuah permainan yang biasa dia mainkan, mungkin ada sedikit memantik untuk membuat dia dapat tertarik dengan membaca. Kemudian bisa dengan variasi yang lain, yaitu teka-teki, menyusun huruf vertikal horizontal, seperti mencari puzzle kata, baik ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, itu sudah sering banyak diterapkan. Tapi bagaimana kalau kita membuatnya dengan sebuah huruf, kemudian kita dari huruf itu disusun menjadi sebuah kalimat. Di sini pelajaran bahasa Indonesia kemarin saya membuat SPOK, subjek, predikat, objek keterangan. Dari sebuah kata anak harus bisa membuat SPOK. Nah, di situ literasinya yang bermakna, yaitu memahami sebuah kata akan muncul. Kemudian yang ketiga, memakai kuis. Nah, anak biasanya diajak kuis pasti sangat tertarik ya. Kuis membaca intensif. Nah, saya melengkapinya dengan teks rumpang. Teks rumpang itu teks ompong atau kosong-kosong. Nah, anak sangat suka jika diberikan sesuatu yang dia ini jawabannya apa, dia harus mencari. Saya buat kelompok dan membuat teks rumpang dengan permainan ini. Jadi di sini saya juga menanamkan jiwa karakter, kepemimpinan, leadership, kepercayaan diri dari P5 itu. Jadi anak nanti akan maju ke depan mengerjakan tayangan video yang saya buat atau worksheet atau pekerjaan di depan di layar untuk menulis langsung di situ. Di situ juga melatih literasi anak untuk menulis. Karena anak sangat susah untuk menulis di papan tulis, besar kecilnya, terus itu kalimat-kalimat yang dia tulis. Nah, itu biasanya anak sangat kurang deh dalam hal ini. Nah, ini contoh-contoh kegiatan pembelajaran inquiry yang saya terapkan di sekolah. Untuk kedepannya, di sini ada beberapa hal, yaitu bisa dikembangkan dalam aplikasi. Sekarang aplikasi dengan HP sangat banyak sekali, bisa dengan Word, Scrabble. Nah, itu Bapak Ibu guru bisa berlatih. Ini sangat simpel juga. Kemudian bisa paling simpel lagi kalau sudah bisa dengan IT laptop, bisa membuat PowerPoint. PowerPoint seperti yang saya buat ini bisa dibuat permainan juga. Kemudian bisa, jika ingin belajar lebih lagi, bisa menggunakan Canva bergambar ataupun Canva yang video gerak. Itu jangka panjangnya. Kemudian ini ada rencana kerja saya selama 5 tahun mengenai isu tadi. Di tahun pertama saya menerapkan strategi win itu tadi. Yang kedua, nanti saya akan menerapkan strategi itu berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lainnya untuk pembelajaran di semua kelas. Semoga nanti ini bisa bermanfaat, bisa digunakan di semua kelas. Di tahun ketiga nanti bisa mengembangkan strategi pembelajaran ini di semua mata pelajaran. Jadi bisa lebih ini lagi, berkembang lagi. Yang keempat, mengkombinasikan strategi pembelajaran saya ini di semua kelas dengan kegiatan budaya literasi di sekolah. Dan di sekolah kita sebenarnya sudah dimulai dengan Serasa Rabu Literasi. Itu kegiatan membaca buku jam 7 sampai 7.30, pembiasaan di setiap minggunya. Kemudian yang terakhir nanti direncanakan 5 tahun mengkolaborasikan strategi pembelajaran inquiry pada kegiatan literasi sekolah dengan mengoptimalkan fungsi perpustakaan. Kita sudah merintis kegiatan itu dengan bekerja sama dengan Dispersik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surakarta, di mana setiap hari Rabu minggu ketiga ada mobil perpustakaan keliling di sini. Nah, itu nanti optimalisasinya bagaimana cara kita menghidupkan perpustakaan di SD Negeri Pilihan ini untuk dapat bermanfaat bagi anak-anak untuk mengembangkan kemampuan literasi. Nah, pada akhirnya di kesimpulan yang saya pakai di sini adalah bagaimana kegiatan strategi pembelajaran inquiry ini dapat lebih menarik bagi anak-anak untuk membaca, memahami bacaan, dan kegiatan belajar mengajar lebih menyenangkan.
lebih efektif dan interaktif, sehingga dapat meningkatkan kegiatan anak-anak untuk mengembangkan peningkatan kemampuan literasi siswa sesuai dengan selaras dengan dan sejalan dengan visi misi dan tujuan SD Negeri Miji Pilihan. Kemudian dari yang saya sampaikan ini mungkin sarannya ini saya berharap dapat digunakan, strategi pembelajaran inquiry ini dapat direalisasikan dan dapat digunakan oleh Bapak Ibu guru untuk diterapkan ke peserta didik agar pembelajaran di sekolah itu semakin bervariatif. Mungkin terima kasih, itu saja yang saya sampaikan dari isu permasalahan di SD Negeri Pinilian dan juga laporan hasil seminar orientasi saya di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi paparan hasil orientasi yang sudah disampaikan oleh rekan kita Pak Fajar Mahindra. Terima kasih Pak Fajar. Kita akan masuk ke sesi tanggapan saran dan tanya jawab. Kita bagi jadi dua pertanyaan dan dua saran. Satu pertanyaan, satu saran. Kita mulai dari pertanyaan dulu, monggo Bapak Ibu dipersilakan, boleh sambil diminum agar tidak tegang. Monggo, sinten menika? Pak Diarto, monggo. Terima kasih moderator dan terima kasih Pak Fajar Mahindra yang telah menyampaikan paparannya tentang orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam rangka untuk melaksanakan tugas akhir dari tugas PDP 3 tahun lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Bapak tadi telah menyampaikan pembelajaran terkait dengan metode inquiry yang dititikberatkan kepada bagaimana membiasakan anak untuk gemar membaca. Pertanyaan saya, setelah Bapak melaksanakan metode inquiry yang Bapak sampaikan tadi, tentunya ada beberapa kemajuan atau perubahan yang mungkin dialami anak. Yang kedua mungkin kendala. Nah, pertanyaan ada dua itu. Yang pertama, kemajuan apa menurut Bapak yang telah dilakukan oleh anak dari sebelum dilakukan pembelajaran inquiry yang Bapak sampaikan dan setelah dilaksanakan metode itu. Yang kedua, dalam melaksanakan pembelajaran inquiry itu kendala apa yang kiranya Bapak hadapi? Terima kasih. Terima kasih sekali Bapak Sugiarto yang sudah memberikan pertanyaan. Pertanyaan ini semoga nanti bisa menjadi pelengkap atau menyempurnakan tugas yang saya buat. Terima kasih sekali. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama mengenai perubahan apa yang terjadi sebelum dan sesudah pelaksanaan metode pembelajaran inquiry atau ya Pak. Ini saya cari simpel satu kali di kelas saya saja Pak sampelnya. Contohnya sebelumnya memang di awal bulan tahun ajar belajar bulan Juli Agustus anak-anak melaksanakan literasi, serasa rabu literasi. Tapi kalau tidak ini ya Bapak Ibu guru yang bergerak duluan, mereka itu kurangnya ada ini keinginan dari dirinya sendiri. Nah, di sini saya terapkan dengan strategi pembelajaran inquiry di bulan September. Ini pas saya orientasi sampai Oktober. Terakhir pas satu momen saya lihat anak-anak saya belum masuk ke kelas pada waktu hari Rabu itu sudah mengisi ini buku bacaan dan melihat buku bacaan, mencari judul, menulis ide pokoknya dan juga memberikan tanggal. Pak, saya tadi sudah baca ini
ini saya sedikit menyampaikan bahwa di Selasa Rabu Literasi itu dari Ibu Mentor Ibu Anita Nungki bahwa telah melaksanakan kegiatan literasi di hari Rabu itu dengan buku catatan, istilahnya itu buku catatan sudut baca atau Ibu. Sudut baca itu anak-anak membaca apa di hari Rabu itu, menulis judulnya dan menulis ide pokoknya atau inti dari cerita itu. Dulu harus dipandu, harus saya pandu ini harus dibuka, baca dulu. Nah kalau sudah dibaca bisalah. Dari kemarin saya menerapkan pembelajaran, ayo kamu harus sering membaca. Itu kemarin di hari Rabu anak-anak daftar buku itu saya taruh di sudut baca kelas 3. Ini contohnya di kelas 3. Mereka sudah mengambil sendiri, sudah memilih judul buku sendiri, menulis judulnya, mengisi isinya. Meskipun saya baca itu unik Pak. Jadi kadang ada cerita semut dan kancil. Nah, misalnya seperti itu. Dia tiba-tiba bisa mencari di pokoknya bahwa kita harus berkompetisi. Ada anak lain yang menangkap bahwa kita harus hidup rukun. Ada anak lain yang melihat bahwa wah kita harus saling menikmati hidup. Nah, kadang di cerita itu dia anak-anak itu bisa memahaminya sedikit demi sedikit berdasarkan versi mereka. Nah, ini yang perlu kita terapkan, kembangkan. Saya di sini di tahun pertama saya coba inquiry ini untuk memantik. Nanti di tahun kedua, ketiga dan selanjutnya semoga bisa menjadi ini pemantik anak-anak untuk lebih ini lagi interaktif lagi dan juga istilahnya greget lagi dalam membaca. Begitu tadi untuk yang pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua dari strategi tadi ya Pak. Strategi tadi di kendalanya. Kendala paling utama memang sudah menjadi rahasia umum di sekolah. Kebanyakan memang karena sarana prasarana itu tidak bisa dipungkiri, fasilitas perpustakaan, koleksi buku memang sangat terbatas. Apalagi di SD Cipinang tambah satu bonusnya mendapat berkah banjir. Jadi tambah dan tambah lagi hal yang mengurangi sarana prasarana sekolah. Tapi di tahun ajaran 2024-2025 Ibu Kepala Sekolah sudah memberikan ide terobosan gagasan baru untuk bekerja sama berkolaborasi dengan Dispersik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk meningkatkan literasi anak dengan kegiatan membaca di perpustakaan keliling setiap hari Rabu minggu ketiga di setiap bulannya. Itu pun sudah bisa kelihatan anak-anak sangat interaktif dan juga sangat antusias jika ada mobil. Meskipun kadang anak kelas 1 juga 2 harus dibantu ya Bu Yuni. Kelas 1 2 cuma ambil gambar dilihat dikembalikan. Setelah itu dipandu oleh Bu Yuni dan Bu Wir untuk membaca dongeng. Mereka pun juga asik sekali. Dan di kelas-kelas besar saya lihat anak-anak ini ya terutama kelas 4, kelas 5. Mereka mau Pak Jambang Pak Tanto, saya pernah lihat anak-anak itu nyarinya komik Pak. Habis itu puisi-puisi. Mungkin sudah di fasenya mereka menyukai hal-hal yang berbau sastra atau sesuatu yang kata-kata unik. Nah, seperti itu. Kalau kendalanya mungkin adalah ini Pak, kalau di dalam pembelajaran, kalau itu tadi secara umum di sekolah, kalau di dalam pembelajaran di kelas, mungkin kita harus pintar-pintar mencari permainan, variatif permainan, mengembangkan permainan, karena anak itu juga mudah bosan. Yang pertama itu, yang kedua, kemungkinan ini jika digunakan untuk, mungkin ini karena ini literasi ya, kalau numerasi belum dikembangkan di situ, kalau untuk numerasi nanti dengan kata di pelajaran matematika ini masih terbatas di pembelajaran yang literasi seperti Pancasila, Bahasa Indonesia ataupun IPAS. Jadi tadi di rencana saya tahun ketiga, tahun keempat berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru di kelas lain agar pembelajaran ini bisa digunakan di semua mata pelajaran. Begitu Pak Ki yang bisa saya sampaikan mengenai laporan orientasi yang saya sampaikan pada seminar hari ini. Terima kasih Pak Ki. Terima kasih Pak Fajar, penjelasannya senang sekali Bapak Ibu. Kita harus berinovasi untuk mencari celah-celah yang bisa menarik perhatian anak-anak. Kemudian kita akan satu lagi mungkin saran, monggo Pak Tanto. Begini Pak Fajar, saya hanya ingin memberikan tanggapan
sekolahan kita. Saya rasa itu mungkin dari Bapak Ibu guru bisa mencontoh. Nah, yang kedua, ini saran nih. Di situ panjenengan memberikan salah satu metode pembelajaran inquiry di bidang literasi atau membaca. Nah, padahal kalau saya pahami inquiry itu adalah pengertiannya kegiatan pembelajaran membuat anak ingin tahu dengan cara yang pertama bertanya, kemudian menyelidiki, kemudian menyimpulkan. Apa yang sudah disampaikan panjenengan memang sudah bagus, sudah sesuai. Hanya alangkah baiknya mungkin sebagai pengingat saja kepada kita bersama, kalau bisa itu langkah-langkah pembelajaran inquiry disampaikan kepada kita gitu nih. Kemudian karena biar kita walaupun dulunya sudah tahu lupa ingat kembali. Ini saran sehingga bisa panjenengan sampaikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran inquiry gitu. Biar nanti kita semua juga bisa mengetahui tahu dulu ingat, lupa ingat kembali ya. Kemudian memang di inquiry itu banyak tantangan, makanya apa yang sudah panjenengan sampaikan metodenya itu banyak sekali, saya rasa menarik untuk anak. Nah itu mohon nanti bisa dikembangkan lagi sehingga bisa memotivasi kami dan teman-teman. Pertama panjenengan lagi untuk mengembangkan lagi lebih baik. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sekali atas tanggapannya Pak Tanto dan masukannya. Memang benar Pak, jadi memang harus kita terapkan dan juga tadi mungkin detailnya lebih harus saya tambahi detail-detailnya bagaimana mempersiapkan kegiatan pembelajaran strategi pembelajaran inquiry ini di kelas di mata pelajaran tertentu dan dengan kegiatan permainan ataupun efektivitas pembelajaran yang menarik bagi anak. Mungkin nanti di dalam komunitas belajar SD Negeri Wiji Pingilan dapat dikembangkan karena kita sudah melaksanakan kombel di sekolah dan bisa mengangkat isu permasalahan ini menjadi salah satu solusi bagaimana anak-anak agar bisa meningkatkan kemampuan literasinya. Terima kasih banyak Pak Tanto, waktu saya kembalikan ke moderator. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sampai ke acara terakhir. Kita akan menutup acara kita pada siang hari ini. Namun sebelumnya, terima kasih Pak Fajar. Hari ini kita mendapat ilmu baru dan mari kita berikan tepuk tangan untuk rekan kita yang lain. Mari kita tutup bersama-sama kegiatan siang hari ini dengan bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Selamat siang, selamat siang menjelang sore, selamat menunaikan tugas selanjutnya. Matur nuwun, konderipun nderekaken sedaya.